Selamat siang Pak Harto dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Steven Teofandi dengan NIM 515190022 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kinerja Mesin Pencacah Biji-bijian dengan Tenaga Motor Listrik. Latar belakang masalah, penggunaan mesin atau alat pertanian semakin canggih dan praktik seiring berjalannya waktu. Mesin atau alat pertanian tersebut ditujukan untuk memudahkan proses pertanian agar mendapatkan hasil pertanian yang bermutu dan lebih efisien serta tidak memakan banyak waktu. Di zaman sekarang ini banyak inovasi-inovasi dari anak muda Indonesia yang terus melakukan pembuatan mesin atau alat pertanian Indonesia. Dengan dikembangkannya pemanfaatan sumber daya alam dengan motor secara langsung mempengaruhi perkembangan dari alat mesin pertanian. Sesuai dengan definisi mekanisasi pertanian, maka penggunaan alat mekanisasi pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian dan dalam setiap tahapan dari proses produksi tersebut selalu memerlukan alat mesin pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan kualitas yang baik, maka produk pertanian harus memiliki penanganan pasca panen yang baik. Penanganan pasca panen dilakukan dengan memperhatikan tingkat standarisasi mutu yang diizinkan. Hal ini menimbulkan ide-ide dalam mengembangkan pengolahan bahan hasil pertanian menjadi produk olahan lebih lanjut. Beberapa teknik pengolahan pangan yang sering dilakukan adalah mengupas, memotong, memarut, pembagian dan pelunakan, pemerasan, emulsifikasi, fermentasi, pemasakan, perebusan, dan pendidih. Perumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja kinerja mesin atau alat pertanian dalam mesin pencacah biji-bijian dengan tenaga motor listrik. Yang kedua, berapakah kapasitas mesin pencacah biji-bijian dengan menggunakan beberapa variasi putaran dari penggerak motor listrik. Yang ketiga, apa saja keunggulan dari mesin pencacah biji-bijian dengan tenaga motor listrik? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kinerja mesin atau alat pertanian dalam mesin pencacah biji-bijian dengan tenaga motor listrik. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis, mengetahui berapa kapasitas mesin pencacah biji-bijian dengan menggunakan beberapa variasi putaran dari penggerak motor listrik. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis keunggulan dari mesin pencacah biji-bijian dengan tenaga motor listrik. Manfaat penelitian. Penelitian yang penulis lakukan ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak yang lain berkepentingan. Manfaat akademis. Penelitian ini erat hubungannya dengan mata kuliah proses perancangan mesin, mekanika kekuatan material, dan metodologi penelitian, serta semua pihak yang berkepentingan agar dapat lebih memahaminya. Manfaat dalam implementasi atau praktik. Penelitian ini memfokuskan kepada metodologi penelitian dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Batasan masalah. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan, yakni mengingat banyaknya jumlah mesin pencacahan, maka dalam penelitian ini kami menggunakan mesin pencacahan biji-biji yang dengan tenaga motor AC. Data yang diteliti seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari skripsi pengujian kinerja motor AC. Data yang dikumpulkan berupa data runtun waktu atau time series. Pengkajian morfologi biji-bijian. Berikut data yang didapatkan. Selanjutnya, mesin pencacahan biji-bijian. Mesin pencacah biji-bijian menurut Syahni RI 2015, perancangan mesin pencacah biji-bijian bertujuan untuk menghasilkan butiran-butiran biji. Dalam hal pencacahan sangat diperhatikan bagian utama dalam perancangan, adapun bagian pencacahan biji-bijian yaitu kerangka alat, mata pisau, motor bensin, sabuk V, puli, dan poros. Kerangka terbuat dari besi profil L
atau disebut juga besi siku dengan dimensi panjang 75 cm, lebar 47 cm, dan tinggi 72 cm. Kerangka berfungsi menopang dan mendukung konstruksi alat. Dengan adanya kerangka, inilah tempat melekatnya bagian-bagian lain seperti puli, motor bensin, poros, dan lain-lainnya. Mesin pencacah biji-bijian ini menggunakan tenaga penggerak motor bensin sebesar 5,5 horsepower dengan spesifikasi putaran 3.600 rotasi per menit. Dengan spesifikasi putaran 600 rotasi per menit, dengan menggunakan puli penggerak berdiameter 12 inci, ketebalan pencacah mesin ini mencapai 2-3 mm dengan kapasitas kerja mesin 50 kg per jam. Elemen-elemen alat pencacah biji-bijian. Kerangka alat. Kerangka alat berfungsi sebagai pendukung komponen lainnya yang terbuat dari besi yang berbentuk siku yang akan disambung dengan menggunakan teknik pengelasan. Motor listrik. Mesin-mesin yang dinamakan motor listrik dirancang untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanis untuk menggerakkan berbagai peralatan. Mesin-mesin dalam industri, pengangkutan, dan lain-lain. Setiap mesin sesudah dirakit, porosnya menonjol melalui ujung penutup pada sekurang-kurangnya satu sisi supaya dapat dilengkapi dengan sebuah cakram sabuk mesin atau puli atau sebuah gandengan untuk sehubungan ke suatu penggerak mula generator atau ke suatu mesin yang akan digerakkan. Motor satu fase dengan kekuatan 1 horsepower banyak digunakan di industri-industri rumah tangga, pabrik, bengkel, maupun perusahaan-perusahaan lainnya. Disebut motor satu fase karena untuk menghasilkan tenaga mekanik. Pada motor tersebut dimasukkan tegangan satu fase. Untuk membentuk dua buah arus listrik yang berbeda fase digunakan sistem penggeser fase sehingga dari satu fase listrik yang dimasukkan akan membentuk listrik dua fase di dalam motor listrik. Umumnya hal ini dapat dilaksanakan dengan memasang sebuah rangkaian kumparan induktor maupun kapasitor secara seri pada kumparan bantu. Bantalan. Dalam elemen mesin yang menumpu poros berbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan panjang umur. Bantalan harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Jadi, bantalan dalam pemesinan dapat disamakan peranannya dengan fondasi pada gedung. Bantalan dapat diklasifikasikan atas dasar gerakan bantal terhadap poros, yaitu bantalan luncur dan bantalan gliding. Poros. Poros merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin. Hampir semua mesin meneruskan tenaga bersama-sama dengan putaran. Peranan utama dalam transmisi ini dipegang oleh poros. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan kekuatan poros, yaitu kekuatan poros, kekokohan poros, putaran kritis. Puli atau puli. Puli berfungsi untuk memindahkan daya dan putaran yang dihasilkan dari motor yang selanjutnya diteruskan lagi ke V-belt dan akan memutar poros. Puli dibuat dari besi cor atau baja. Puli kayu tidak banyak lagi dijumpai. Untuk konstruksi ringan diterapkan puli dari paduan aluminium. Untuk menghitung kecepatan atau ukuran roda transmisi, putaran transmisi penggerak dikalikan diameternya adalah sama dengan putaran roda transmisi yang digerakkan dikalikan dengan diameternya. Kecepatan linear sabuk V adalah V sama dengan dP N2 per 60 kali 1000. Pemasangan puli dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu horizontal. Pemasangan puli dapat dilakukan dengan cara mendatar, di mana pasangan puli terletak pada sumbu mendatar. Vertikal. Pemasangan puli dilakukan secara tegak, di mana letak pasangan puli adalah pada sumbu vertikal. Pada pemasangan ini akan terjadi getaran pada bagian mekanisme serta penurunan umur sabuk. Sabuk V terbuat dari karet dan mempunyai penampang trapesium. Sabuk V dibelitkan di sekitar alur puli yang berbentuk V pula. Transmisi sabuk yang bekerja atas dasar gesekan belitan
mempunyai beberapa keuntungan karena murah harganya, sederhananya konstruksi, dan mudah untuk mendapatkan perbandingan putaran yang diinginkan. Kekuatan yang ada pada sabuk ini adalah terjadinya slip antara sabuk dan pulih sehingga tidak dapat dipakai untuk putaran tetap atau perbandingan transmisi yang tetap. Menurut Smith dan Wilkes, apabila pemindahan daya menggunakan dua roda transisi, maka hubungan antara jarak kedua titik pusat sumbu roda transisi dengan panjang sabuk dapat ditentukan dengan rumus L sama dengan 2C plus 1,57 dikalikan dengan D besar plus D kecil dikalikan dengan D kurang D kecil pangkat 2 per 4C, di mana L adalah panjang efektif sabuk, C adalah jarak antara kedua sumbu roda transmisi, D besar adalah diameter luar efektif roda transmisi yang besar, D kecil diameter luar efektif transmisi yang kecil. Pengujian kapasitas kerja mesin. Kapasitas kerja suatu alat atau mesin didefinisikan sebagai kemampuan alat dan mesin dalam menghasilkan suatu produk. Persatuan waktu. Dari satuan kapasitas kerja dapat dikonversikan menjadi satuan produk per kilowatt per jam bila alat mesin itu menggunakan daya penggerak motor. Penggunaan kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis merupakan kapasitas maksimum yang mungkin digunakan dari suatu sistem manufaktur dengan mengasumsikan kondisi ideal. Jika suatu pusat kerja memiliki 3 mesin dan dijadwalkan untuk beroperasi normal selama 8 jam per hari, 5 hari seminggu, maka kapasitas teoritisnya adalah 3 kali 8 kali 5, sama dengan 120 jam per minggu. Pengujian kapasitas efektif. Kapasitas efektif adalah maksimum output di mana proses atau perusahaan dapat beroperasi secara ekonomis pada kondisi normal. Pengukuran kapasitas efektif alat dilakukan dengan membagi berat bahan yang diolah terhadap waktu yang diperlukan selama pengolahan. Efisiensi kerja mesin. Untuk mengetahui efisiensi mesin pengupas kulit ari kopi dapat dengan cara membagi antara kapasitas pengupasan dengan kapasitas hasil pemisahan biji yang dihasilkan dengan persamaan sebagai berikut. Jenis penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan alat dan bahan 1 unit mesin pencacahan biji-bijian, tang, obeng, palu, stopwatch, takometer, timbangan digital, alat-alat tulis, dan peralatan pendukung lainnya. Pengujian kecepatan yang digunakan dalam penelitian antara lain puli dengan diameter 3 inci, 5 inci, dan 7 inci. Sedangkan bahan uji yang digunakan adalah biji-bijian yang sudah matang dan sudah dikeringkan. Metode penelitian. Penelitian ini secara eksperimen menggunakan rancangan acak kelompok. Dengan pola faktorial dalam penelitian ini ada 3 parameter yang digunakan, yaitu kapasitas kerja mesin, presentasi biji-bijian yang tercacah, dan efisiensi pencacah. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian data primer. Data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh penulis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan dari hasil pencacah biji-bijian terhadap pengaruh variasi putaran poros. Tahap penelitian. Adapun tahap penelitian sebagai berikut. Mempelajari ukuran biji-bijian, yaitu melakukan pengukuran biji dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan pada beberapa biji-bijian yang dilakukan secara acak. Hasil pengukuran yang didapat adalah tinggi biji kopi dan diameter biji jagung. Penentuan jumlah bahan, yaitu bahan yang digunakan dalam pencacah biji yaitu 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo. Pencacahan biji dilakukan sebanyak 2 kali ulangan. Yang ketiga, penentuan kecepatan putar poros dengan menggunakan 3 jenis puli yaitu 3 inci, 5 inci, dan 7 inci. Analisis hasil terhadap kapasitas kerja mesin, presentasi biji yang tercacah, dan efisiensi pencacah. Teknik pengumpulan data. 1. Kapasitas kerja mesin.
Sulistiadi menyebutkan bahwa kapasitas kerja mesin secara aktual dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. KKM per sama dengan BB plus E per T, di mana KKM kapasitas kerja mesin, B adalah berat bahan awal, dan T waktu pengupasan. 2. Presentasi biji yang tercacah. Presentasi biji yang tercacah sama dengan berat biji-bijian tercacah per berat total biji-bijian kali 100%. Efisiensi pencacahan. Pencacahan biji diperoleh dengan membagi kapasitas kerja alat dengan kapasitas teoritis yang diperoleh dari mesin, atau dapat dituliskan dengan rumus N mesin sama dengan output per input kali 100%, di mana N adalah efisiensi pencacah, output kapasitas kerja alat, input adalah kapasitas teoritis. Dan terakhir adalah anggaran biaya sebagai berikut. Terima kasih Pak Harto dan teman-teman karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi.